makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Ruhut Sitompul keluarkan peringatan ke pelapor Gibran dan Kaesang. Ada ancaman 7 tahun bui. Politisi PDIP, Ruhut Sitompul angkat bicara menyikapi putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, Ubaidillah Badrun, diketahui telah melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK pada Senin 10 Januari 2022 kemarin. Terkait pelaporan tersebut, Ubaidillah menyebut bahwa kedua putra Jokowi tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan, kata Ubaidillah. Respon hal itu, Ruhut Sitompul menilai bahwa sang pelapor tak mengerti hukum pidana. Ini yang melapor Mas Gibran dan Mas Kaesang tak ngerti hukum pidana, kata Ruhut. Ruhut melanjutkan bahwa jika pelaporan atas Gibran dan Kaesang itu tidak disertai bukti yang cukup, maka hukuman justru akan berbalik ke pelapor. Dikatakannya bahwa sang pelapor bisa terjerat hukum 7 tahun penjara. Ingat, konsekuensinya pelapor bisa dihukum apabila laporannya tidak didukung bukti-bukti yang cukup ancaman hukuman 7 tahun penjara, tegas Ruhut. Berita kedua, Rocky Gerung angkat bicara. Anak Jokowi dilaporkan ke KPK. Publik di tanah air digemparkan dengan aksi seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun, yang laporkan 2 anak Presiden Joko Widodo ke KPK. Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep lantaran terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan dugaan korupsi. Menurut Ubaidillah, Gibran dan Kaesang ikut terseret dalam TPPU dan KKN dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, di mana perusahaan berinisial PTSM itu, kata Ubaidillah Badrun, jadi tersangka pembakaran hutan. Terkait aksi keberanian Ubaidillah Badrun melaporkan 2 anak presiden ke KPK, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Kata Rocky, Ubaidillah sukses mewakili kegelisahan publik tentang status dari keluarga presiden sebenarnya. Apalagi yang melaporkannya adalah seorang doktor di bidang sosiologi, sehingga dia dinilai sangat paham tentang etika publik. Kalau yang melaporkan itu adalah LSM atau kelompok tertentu, itu pasti dianggap dendam atau sinis. Tetapi Ubaid ini adalah dokter, kata Rocky. Rocky sendiri sebenarnya bisa menduga konsekuensi yang harus diterima Ubaidillah atas tindakannya pada Gibran dan Kaesang ke KPK. Di antaranya adalah pemecatan dari statusnya saat ini. Mungkin dia dipecat, tapi dia akan buka kotak Pandora kalau negeri ini disiksa oligarkis dan masuk ke dalam ranah nepotisme. Dia paham ini adalah tugasnya yang enggan diambil oleh pihak lain dan harus diterima dengan konsekuensi berat, kata Rocky. Sikap Ubaid sendiri bagi Rocky seolah menjawab rasa penasaran publik yang bertanya-tanya tentang akumulasi harta 2 anak Presiden Republik Indonesia. Apalagi skala bisnis 2 anak Presiden Jokowi belakangan sangat mencengangkan. Yang dulunya cuma kuliner, lalu mulai main saham, terus banyak akuisisi, sampai jadi pemain utama di pasar modal. Tentu, ini menimbulkan kecurigaan banyak orang, dan Ubaid telah melakukan kritik metodologis. Dia benar dengan cara melaporkan ke KPK, katanya. Seharusnya, sikap banyak dosen bisa meniru apa yang dilakukan Ubaidillah Badrun dalam banyak hal, bukan mencari aman dan tak mau ambil resiko dengan menutup kebenaran. Ubaid itu teman saya. Dia terlibat dalam peristiwa politik. Dulu, dia ketua BEM di UNJ. Dia pasti memandang kenapa reformasi kian memburuk. Itu karena permainan nepotisme, di mana anak presiden masuk ke dalam lingkaran itu. Padahal reformasi itu janjinya
hilangkan nepotisme, kata Rocky. Dengan segala penuh kebanggaan, Rocky pun mengapresiasi keberanian Ubedillah Badrun atas laporan dua anak Presiden Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep ke KPK. Siap-siap, kita dipimpin oleh Ubed untuk membersihkan negeri ini, karena akan dia dibersihkan dengan intelektual, katanya. Berita ketiga, Luhut Binsar Panjaitan berani melawan Jokowi. Penggiat media sosial Niko Silalahi angkat bicara terkait dibukanya kembali kebijakan ekspor batubara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai sempat dilarang Presiden Joko Widodo. Niko pun menyindir dibukanya kembali ekspor tersebut. Dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mengganggu bisnis Menko Marves Luhut. Berani Pak Jokowi menghalangi bisnis tambang Luhut. Biar Pak Jokowi tahu kalau Luhut tak tinggal diam. Noh, dibuka lagi oleh Luhut ekspor batubara atas nama pemerintah. Makanya jangan coba-coba ganggu penghasilan cuan Luhut. Wahai Pak Jokowi, entar ngamuk dia Bapak, bisa terjungkal, kata Niko melalui akun Twitternya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang ekspor batubara pada per 1 Januari 2022. Hal itu dilakukan lantaran terjadi krisis pasokan batubara untuk PLN. Keputusan tersebut ditentang oleh sejumlah negara, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Setelah beberapa hari kebijakan tersebut berjalan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan membuka kembali ekspor tersebut secara bertahap pada 12 Januari 2022. Netizen pun angkat bicara. Perasaan belum lama, para buzzer bilang cuma Pak Jokowi yang berani stop ekspor batubara. Presiden sebelumnya mana ada yang berani. Kok sekarang sudah dibuka lagi sama Pak Luhut? Lah, yang pimpinan negeri ini siapa ya? Berita keempat, Jenderal Gatot mulai langkah melawan oligarki. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memandang syarat ambang batas atau presidensial threshold pres T20% adalah konspirasi jahat para oligarki. Atas dasar itu, ia menggugat persyaratan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Saya menilai bahwa presidensial threshold 20% adalah konspirasi jahat dari para oligarki kekuasaan untuk membajak ketentuan-ketentuan konstitusional, ungkap Gatot dalam persidangan MK secara virtual. Gatot memandang syarat ambang batas tersebut adalah cara para oligarki untuk menghilangkan persaingan. Apalagi pengalaman di Pilpres 2014 dan di Pilpres 2019 lalu menunjukkan persaingan hanya berfokus pada calon yang itu-itu saja. Jenderal Gatot juga menegaskan tidak ada alasan personal yang mendorong dirinya untuk menggugat ketentuan tersebut. Dia menyatakan langkahnya tersebut demi kepentingan semua rakyat Indonesia. Dia memandang rakyat berhak memilih pemimpin yang terbaik dan tidak ditentukan oleh para oligarki. Prinsip pemilihan secara langsung untuk memberikan kemewahan kepada rakyat, dalam hal ini rakyat Indonesia, untuk menominasikan dan memilih pemimpin-pemimpinnya, tutur Gatot. Saat Gatot tengah berbicara, Hakim Ketua Aswanto sempat memotong penjelasan Gatot. Dia meminta agar Gatot mempersingkat penjelasannya serta menambahkan penjelasannya itu ke pemohonannya. Namun demikian, Gatot tidak menggubris pernyataan Hakim Ketua Aswanto dan tetap melanjutkan penjelasannya. Kalau bisa dipersingkat, dimasukkan ke permohonan saja, Pak. Saya kira kami sudah menangkap pesan yang Bapak sampaikan, kata Aswanto. Gatot sendiri terus melanjutkan penjelasannya. Sampai akhirnya, dia menjelaskan, dia mengakui kalau dirinya sedikit gugup karena belum pernah merasakan suasana persidangan. Jujur di hadapan Yang Mulia, saya agak tidak pede, sedikit takut, ungkap Gatot. Gugatan Gatot berkaitan dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal tersebut disebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR
atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.